Hadirin wal hadirat, warga besar Thariqah Siddiqiyah. Tibalah kita pada puncak acara peringatan pengajian Lailatul Qadar pada malam hari ini. Untuk itu, memasuki acara berikutnya, yakni Mau'idatul Hasanah dan Doa oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Namun sebelumnya, di sini kami sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, Mursyid Thariqah Siddiqiyah, Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba, dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pada malam ini saya hanya akan menerangkan dua kalimat, tidak lebih dari itu. Satu kalimat Lailah, dua kalimat Qadar, Lailatul Qadr. Dalam buku ini sudah saya tulis Lailatul Qadri Lailatul Syarafi wal Azamati. Apa yang dinamakan Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu Muhammad apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Laila adalah waktu malam, berisi waktu 12 jam. Itu Laila. Qadar nilai waktu. Asyarafi wal azamati. Jadi Laila adalah waktu, Qadar adalah nilai waktu.
nilai waktu qadar itu semalam lebih baik, lebih agung nilai kebaikannya daripada 1000 bulan. 80 tahun lebih, 87 tahun lebih 3 bulan. Itu 1000 bulan. Hanya semalam. Tapi nilainya melebihi 80 tahun lebih. Ada orang yang mementingkan masalah waktunya, tapi orang tasawuf mementingkan nilai waktu, bukan waktunya. Jadi waktu yang dinamakan Lailatul Qadar itu waktu yang mulia dan azamah, agung dan mulia. Keagungannya melebihi kebaikannya daripada 1000 bulan. Itulah namanya Lailatul Qadar. Jadi Laila dan Qadar. Laila adalah waktu 12 jam malam, Qadar nilai waktunya. Contoh yang paling dekat, gampang. Contoh. Telah dialami oleh bangsa Indonesia. Disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea kedua. Bunyinya, penggalanya, saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bunyinya di situ saat. Kapan saat itu? Yang disebut dalam pembukaan itu disebut saat. Mengapa tidak disebut hari? Mengapa tidak disebut bulan? Cuma saat. Saat itu waktu yang cepat, tapi mengandung peristiwa yang besar. Itu saat. Inna zalzalatas saati syai'un adim, dalam surat Haji. Saat kapan itu yang disebut dalam pembukaan itu? Saat itu jam 10 siang. Hari apa? Hari Jumat Legi. Bulan apa? Bulan 17. Tanggal 17. Bulan apa? Bulan Agustus. Tahun berapa? Tahun 1945. Itu kalau Masihnya. Kalau hijrahnya bulan apa? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tahun berapa? Tahun 1364. Itu yang disebut saat. Jadi yang disebut saat di dalam alinea kedua itu, kalau Masihnya yaitu tanggal
17 bulan Agustus tahun 1945. Kalau bulan tahun Hijriahnya bulan Ramadan tanggalnya 9 tahunnya 1364. Itu yang disebut saat. Dan saat itu diberi sifat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Jadi bahagia itu sifatnya. Mengapa saat itu kok diberi sifat bahagia? Siapa yang berbahagia? Yang bahagia itu bangsa Indonesia. Kenapa bangsa Indonesia saat itu kok merasa bahagia? Karena sebelum saat itu bangsa Indonesia mengalami menjadi bangsa yang terjajah. Lamanya 353,5 tahun sebelum saat itu. Jadi usia waktu 350 tahun lebih itu, kalau dibanding hanya saat itu nilainya kalah. Lebih baik satu saat itu daripada waktu 353 tahun setengah. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia merdeka. Satu. Dan nomor 2, pada saat itu turunnya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu tersebut juga dalam pembukaan alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi proklamasi rakyat itu didahului berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Dan itulah yang menjiwai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dijiwai oleh proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Jadi mustahil secara akal pikir rakyat Indonesia bisa merdeka. Tapi karena berkat rahmat yang menjiwai, hal yang dianggap mustahil tidak mustahil. Jadi fakta bicara pertama yang dijajah sebelum saat itu adalah bangsa Indonesia. Ini fakta bicara. Dijajah Belanda 350 tahun. Dijajah Jepang 3,5 tahun. Ini fakta.
Jadi tanggal 17 itu yang merdeka, 17 Agustus itu bangsa Indonesia lepas dari penjajahan bangsa asing. Ini fakta. Satu, seandainya 17 Agustus 45 itu dikatakan kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan RI, bukan kemerdekaan bangsa. Kapan bangsa Indonesia sampai sekarang merdeka? Berarti bangsa Indonesia sudah merdeka dikatakan belum merdeka, karena 17 Agustus itu yang merdeka bukan bangsa tapi Republik Indonesia. Ini dosa besar terhadap bangsa kita yang sudah merdeka dikatakan belum merdeka. Kalau dikatakan kemerdekaan Republik, Republik itu tidak pernah dijajah. Kalau kemerdekaan Republik berarti yang dijajah itu Republik. Ini dosa lagi terhadap negara kita. Dosa pertama terhadap bangsa kita yang sudah merdeka dianggap belum merdeka sampai sekarang. Nah, kalau sampai sekarang belum merdeka, yang jajah sekarang siapa? Bisa jawab? Siapa sekarang? Tidak bisa. Tidak ada faktanya. Dosa kedua, Republik itu kan bentuk negara. Nah, bentuk negara itu belum ada karena NKRI ini belum ada. Baru merdeka, baru ada tanggal 18 Agustus. Negara belum lahir, kok bentuknya sudah lahir, itu bagaimana? Nah, ini dosa lagi terhadap negara. NKRI, negara kesatuan, bukan negara persatuan, negara kesatuan. Republik bentuknya, itu republik bentuknya. Lebih hina lagi, lebih celaka lagi, kemerdekaan 17 Agustus sudah disiarkan di seluruh dunia. Yang menyiarkan itu dua proklamator, satu Bung Karno, dua Bung Hatta. Bunyinya, proklamasinya bagaimana? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia, bukan kami Republik Indonesia. Nah, ini jelas bangsa. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang dimaksud Indonesia adalah bangsa Indonesia, karena sebelum itu ada kata-kata bangsa, kami bangsa. Ini sudah disiarkan seluruh dunia. Dan juga sudah diberi tanggal dan proklamasi janji hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bukan waktu itu masih tempo. Nah, tempo itu tempo mendirikan negara. Jadi tanggal 18 Agustus, hari Sabtu Pahing. Waktunya sesingkat-singkatnya, bukan singkat, sesingkat-singkatnya. Jadi kalau kita
mengatakan 17 Agustus kemerdekaan Republik, berarti itu tidak akan mengerti masalah negara kesatuan, tidak ngerti. Oleh karena itu sudah, itu akta kelahiran kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam akta itu diberi tanggal 17 Agustus 45, Jakarta 17 Agustus 45. Atas nama siapa? Atas nama bangsa, bukan atas nama RI. Atas nama bangsa Indonesia. Siapa? Soekarno, bukan Presiden Soekarno, karena belum ada negara. Presiden belum ada, wakil presiden belum ada, pemerintah belum ada. Maka masih menggunakan nama Soekarno Hatta. Ini fakta. Oleh karena ini sudah disiarkan ke seluruh dunia. Kalau masih ada di buku-buku, tulisan-tulisan, di spanduk-spanduk dan sebagainya. Malah saya pernah di Istiqlal masih punya kemerdekaan RI. Begitu pula di Taman Mini. Batin saya, bagaimana tanggapan dunia? Dunia sudah menerima siaran kemerdekaan bangsa, tapi tulisan dalam pidatonya pejabat-pejabat kemerdekaan RI. Apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia kalau begitu? Apa kata dunia? Kamu dulu menyiarkan kemerdekaan bangsa, sekarang kamu nulis kemerdekaan RI. Apa kata dunia? Bangsa itu bodoh terhadap kemerdekaannya sendiri. Bagaimana? Gak malu lah kita? Malu, bodoh. Dulu bilang, Soekarno-Hatta sudah bilang di seluruh dunia, kemerdekaan bangsa atas nama bangsa. Sekarang kok semarak tulisan kemerdekaan RI. Mana yang benar? Apa teks proklamasi itu bohong? Yang benar itu tulisan-tulisan di spanduk-spanduk itu, di surat kabar. Apa kata dunia ini? Ini yang memalukan. Malu. Coba. Cepatnya proklamasi itu seperti kilat kalau dibanding dengan lamanya penjajahan. Seperti kilat. Kenapa kok banyak yang lupa? Maka saya sebagai anggota warga negara Indonesia, saya berusaha meluruskan sejarah ini, jangan sampai nyimpang. Ini masalah prinsip. Masalah prinsip. Kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan RI. Kalau kemerdekaan RI, dosa terhadap bangsa Indonesia, dosa terhadap negara kita, dosa terhadap pahlawan-pahlawan ini, dianggap membohongi dunia. Malu kan enggak gitu? Di sini banyak duta-duta besar orang asing, orang kritis-kritis. Jadi kata-kata kemerdekaan RI itu dosa besar. Waktu saya beberapa puluh tahun ke Jakarta, saya menuju nang Masjid Istiqlal pas kemerdekaan. Di situ tulisannya kemerdekaan RI, kantor-kantor kemerdekaan. Begitu pula di Taman Mini saya kemerdekaan RI, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti orang kematian, kena musibah.
Tapi ada sebagian kemerdekaan bangsa saya ucapkan alhamdulillah. Jadi masih ada yang sadar, masih ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak bangsa ini ada dua, ya. Kalau menurut proklamasi itu, satu Soekarno, dua Hatta. Karena itu penyambung lidah rakyat Indonesia. Pertama kan proklamasi rakyat, maka rakyat Indonesia menyatakan, itu proklamasi, dengan ini kemerdekaannya. Kemudian disambung oleh dua proklamator ke seluruh dunia, disambung kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu nyambung. Nah, dari situ maka disebut dua itu bapak bangsa Indonesia, penyambung lidah rakyat Indonesia. Nah, kalau tanggal 17 Agustus itu kemerdekaan RI, apa ada Bapak RI? Hilang. Jadi gelar Bapak bangsa itu tidak ada situ. Saya heran, mulai kapan kok bisa melenceng ini? Mulai kapan? Apakah jutaan rakyat Indonesia ini tidak insaf? Saya yakin insaf. Mungkin ada yang takut. Mungkin ada takut akan membunyikan kemerdekaan bangsa itu, takut. Mungkin ada instruksi dari dhuwur kemerdekaan RI biar nama bapak bangsa hilang. Mungkin saja itu loh, dugaan saya itu. Mungkin itu ada politik. Nah, sekarang tahun politik. Apakah akan menghilangkan gelar bapak bangsa? Kok sampai nyeleweng itu, sampai mengorbankan, sampai berani menempuh dosa? Ini dosa besar loh terhadap bangsa Indonesia, dosa besar. Apalagi di situ turunnya berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Mana ada atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka RI menyatakan ada? Nggak ada. Itu namanya nyimpang. Kalau begitu nyimpang. Saya ini meluruskan sejarah saja. Biar dikecam, biar dikritik, tidak apa-apa, pokok lurus. Seandainya masyarakat Indonesia ini tidak mau yang mengindahkan, cukuplah warga Sidikiyah saja, jangan melok-melok, kudu tetap kemerdekaan bangsa. Seandainya warga Sidikiyah ini kabeh gak gelem si melok kemerdekaan RI, cukuplah khalifah-khalifahnya saja. Seandainya khalifah saja gak gelem melok RI pisan, cukuplah kula mawon. Tetep saya NKRI bagi Sidikiyah harga hakul yakin. Harga hakul yakin. Masalah ini pun kalau jelimet murah, pun kalau jelimet. Saya ndak ikut-ikut harga mati mboten, harga hakul yakin.
Nek harga mati dalile mboten enten. Argumentasinya tidak ada, tapi harga hakul yakin lengkap dalilnya, lengkap. Argumentasi lengkap, njaluk pirang dina berdialog masalah ini. Lengkap. Harga hakul yakin. Ini banyak yang belum tahu. Dasar negara persatuan. Sila ketiga persatuan Indonesia. Loh kok negaranya punya kesatuan? Kok bukan negara persatuan? Kok negara kesatuan? Nggak akan mengerti. Nggak akan mengerti kalau tidak kembali kepada kemerdekaan bangsa Indonesia. Nggak mengerti masalahnya. Jadi kalau kita ini asalnya sudah keliru kemerdekaan RI kemudian kembali ke kemerdekaan bangsa Indonesia, ini namanya tobat nasional. Tobat nasional. Ini bahaya ini. Dan saya sudah nyampaikan itu, keprihatinan itu kepada Pak Jokowi pun kula sampaikan itu. Pun kula sampaikan. Muga-muga digugu, tapi kula ampun lepas sang kewajiban kula ta. Terserah yang dielingno. Nalika saya ketemu dengan Pak Jokowi dan Hotel Wisra sudah saya sampaikan, Pak Presiden, satu, saya menyampaikan kehendak rakyat Indonesia. Satu, rakyat ini tetap ingin memiliki Indonesia. Dua, rakyat ini tetap ingin menikmati Indonesia. Tiga, rakyat Indonesia ingin tetap mensyukuri Indonesia. Hanya tiga ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi kalau kita membela sungguh-sungguh, bela negara NKRI, hukumnya mati syahid. Ini sudah saya jelimet dari segi Al-Quran, dari segi hadis, pun kula jelimet. Mboten empek-empek esuk didol sore gak. Saya kalau membaca pembukaan itu, saya hitung berapa komanya, berapa titiknya, kula hitung. Kula sampai kula jelimet, berapa jam dikatakan sesingkat-singkatnya. Sudah kula tidak lebih dari 15 menit ngetikno negara NKRI ini. Hanya 15 menit. Waktu kurang dari 15 menit itu karena belum final. Tanggal 18 Agustus itu. Sila pertama belum final. Sila pertama masih ada persoalan karena ada 7 kalimat. Ketuhanan, koma. Itu sila pertama. Di belakangnya dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena ini belum final, belum konsensus. Setelah diganti 3 kalimat, ketuhanan diganti yang Maha Esa, baru itu final dan konsensus negara kesatuan Republik Indonesia berdiri. Nah itu yang dimaksud sesingkat-singkatnya, seperti sekejap mata. Seperti sekejap mata. Kalau saya ingat peristiwa itu, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, saya ingat seperti peristiwanya Nabiullah Sulaiman mendatangkan singgasana kerajaan Bilqis sekejap mata. Padahal masalah negara sekejap mata. Nah, kita wajib syukur, sebenar-benarnya syukur. Kalau kita sungguh-sungguh memahami negara kesatuan, bukan negara persatuan, negara kesatuan, dan tahu nilai-nilai luhurnya negara kesatuan ini, besarnya nikmat anugerah dari Allah. Tidak ada aliran kekerasan di Indonesia, tidak ada. Kok akhir-akhir banyak orang yang akan mengganti dasar negara, akan diganti dasar ini, dasar ini. Haram Pancasila, gampang saja. Kalau mengharamkan Pancasila orang Indonesia, cari saja di luar Indonesia, banyak negaranya tidak Pancasila. Ngale ae sih. Ngale. Wong diharamno kok tinggoni. Hanya. Jadi kita wajib ain cinta tanah air Indonesia, cinta bangsa Indonesia, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ini wajib ain, hukumnya wajib ini, bukan sunnah, wajib. Karena kalau kita tidak cinta, mesti benci, ya. Kalau benci merusak. Kalau cinta mesti taat, karena taat itu alamat cinta. Nah ini yang saya tulis cuma 2 kalimat, Lailah dan Qadar. Yang kedua ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dimaksud amanu ini orang Islam. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kamu semuanya asyamu puasa. Kama seperti kutiba telah diwajibkan alal ladina atas orang-orang umat-umat min qablikum sebelum kamu la'allakum tattaqun. Nah, ini nilai umat Islam diwajibkan puasa bulan Ramadan 30 hari. Dan yang diwajibkan bukan umat Islam saja, umat-umat sebelum umat Islam juga diwajibkan puasa 1 bulan. Kenapa? Ke umat-umat sebelum Islam juga diwajibkan puasa. Karena puasa Ramadan itu puasa mensyukuri turunnya 104 kitab suci. Semua turun di bulan Ramadan. Pertama, kitab suci yang turun di bulan Ramadan 50 kitab suci.
Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabiullah Syis alaihissalam. Juga di bulan Ramadan. Kemudian turun lagi 30 kitab suci. Turun kepada siapa? Turun kepada Nabiullah Haromisa, julukannya Idris. Jadi Idris itu gelarnya Nabi Haromisa. Turun 30 kitab suci. Setelah itu turun lagi 10 kitab suci kepada Nabiullah Ibrahim. Setelah itu turun lagi 10 kitab suci selain Taurat kepada Nabiullah Musa. Setelah itu turun kitab Taurat kepada Nabi Musa. Setelah itu turun lagi kitab Zabur, 1 kitab kepada Nabiullah Daud. Setelah itu turun 1 kitab kepada Nabiullah Isa bin Maryam, kitab Injil. Setelah itu turun satu kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keterangan dari Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Semua turun di bulan Ramadan. Awal turunnya di bulan Ramadan. Yang berlainan tanggalnya, bulannya sama. Dari kitab awal turun sampai terakhir Nabi Quran ini makan waktu lebih dari 7.000 tahun lebih. 7.000 tahun. Intinya 103 kitab itu intinya ngumpul menjadi satu di kitab Al-Quran. Maka dalam Al-Quran disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin. Di situ ada kata-kata wa bayyinatin. Kalau ingin tahu penjelasan kalimat bayyinatin, cari di Al-Qur'an surat Bayyinat. Itu jelas. Nah, di Al-Qur'an ada surat Bayyinat, surat nomor 98. Nah, di dalam surat Bayyinat nomor 98 itu ada ayat nomor 2, nomor 3. Ayat nomor 2 bunyinya Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun seorang rasul yakni Muhammad yatlu membaca suhufan mutahharah Quran. Fiha di dalam Quran itu kutubun mengandung inti kitab-kitab banyak. Qayyimah, kutubun qayyimah. Jadi intinya kitab 103 kitab itu menjadi satu kitab dalam Al-Quran. Sampeyan tinggal nomor surat Bayyinat nomor 98. Lajeng ayat ada ayat 2 90 dengan 8 dengan 2 100. Lajeng ayat yang disebutkan kutubun qayyimah maniku ayat nomor 3 dari 103 ngumpul menjadi satu kitab Quran. Penjelasannya ada dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu surat 1 dijelaskan oleh surat yang lain. Ada.
ayat yang menerangkan syahrul Ramadan itu terakhir walitu kabirullah alamatakum wala'allakum tashkurun. Jadi puasa Ramadan ini puasa mensyukuri nikmat turunnya kitab Al-Quran yang mengandung intisarinya 103 kitab suci. Jadi kalau kita puasa Ramadan ini, puasa kita bisa mencapai nilai takwa Allah. Setiap hari orang sudah mencapai takwa Allah, setiap hari nilainya sama dengan nilai Al-Qadar. Al-Qadar. Ini versi tasawuf begitu. Kalau bukan tasawuf, wah, pikirannya difokuskan kepada waktu. Kalau tasawuf kepada nilai waktu, bukan waktunya, nilai waktu. Dan kalau waktu lama tapi tidak ada manfaatnya, seperti untuk bui, seperti bui. Jadi kita harus mengejar nilai waktu yang bermanfaat. Dalam Al-Quran, fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi kadzalika yadribullahul amsal. Rasul bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat kepada sesama manusia. Jadi kita mohon kepada Allah supaya hidup kita ini hidup yang bermanfaat. Kadang-kadang minta panjang umur tapi gak ngurus yang bermanfaat, bahaya. Paling panjang lah iblis. Manfaat terhadap diri kita sendiri, manfaat terhadap keluarga kita, manfaat kepada masyarakat, manfaat kepada tanah air kita, manfaat kepada negara kita. Itu yang paling baik. Manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya, walaupun usia 200 tahun untuk buih, tidak ada manfaatnya. Inilah yang harus sungguh-sungguh dipahami. Nilai waktu, nilai umur. Imam Ghazali menerangkan, saya kutip, walaupun di sini ada kekeliruan tik, mungkin ngetiknya ada keliru. Di sini ada keterangan, auqatuka umruka wa umruka ra'su malika. Waktumu itu umurmu, umurmu itu waktumu. Jadi umur niku waktu. Waktu yang dimulai lahir, dipungkasi mati. Ada antara lahir dan waktu ini tuh ada usia 100 tahun, ada berisi 50 tahun. Tapi semuanya itu waktu, yang panjang waktu, yang pendek waktu. Mana yang lebih baik? Dari segi waktunya sama saja, panjang pendek. Islam tidak mempersoalkan panjangnya waktu. Islam mempersoalkan nilainya waktu. Nilainya waktu. Itulah yang disebutkan dalam Al-Inna ketika itu. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu membuat pembukaan niku, Bung Karno nulis, sampailah rakyat ke pintu gerbang kemerdekaan. Diprotes ke Hatta, belum masuk pintu gerbang, masih di depan. Jadi tanggal 17 masih di depan pintu gerbang negara, belum masuk. Lah masuk tanggal 18 Agustus masuk. Jadi tanggal 17 itu rakyat ini belum masuk negara, masih di depan. Gitu. Itu fakta. Begitu pula setelah tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu disusun. Kemerdekaan tanah air Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kemerdekaan kedaulatan ini disusun menjadi organisasi kekuasaan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baca sendiri dalam alinea keempat. Maka kemerdekaan kebangsaan disusunlah. Jadi yang disusun itu kemerdekaan bangsa, kemerdekaan tanah air, kemerdekaan kedaulatan ini disusun menjadi organisasi kekuasaan yang namanya Negara Kesatuan, bukan Persatuan, Kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara persatuan satu dari luar, tapi kesatuan itu satu dari jati dirinya sendiri, lain. Persatuan dengan kesatuan lain. Kalau ingin memahami ini sedalam-dalamnya haruslah kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau selama tetap kemerdekaan RI gak paham kak, ora paham karo negara kesatuan gak paham. Paling ya slogan. NKRI harga mati paling yang ngoten tok. Enggak paham. Tapi bagi setia harga hakul yakin. Saya mohon sebagai akhir pengajian saya ini, saya mohon bersama-sama saya berkata NKRI harga hakul yakin. Bismillahirrahmanirrahim. NKRI harga hakul yakin. NKRI harga hakul yakin. NKRI harga hakul yakin. Niku pun niku mboten diapa-apa malih kula niku pun. Ini pendirian titiknya ngoten niku semua. Semoga saja warga Setika mengikuti NKRI harga hakul yakin. Apa kita akan mengkufuri nikmat negara ini? Bagaimana kalau tidak punya negara? Masya Allah. Orang luar itu kagum. Orang luar kagum. Senahrawi bagaimana Syria. Malu terhadap Indonesia. Saya ini malu terhadap Indonesia. Kami ini bangsa Arab. Satu bahasa, satu budaya. Satu agama. Tapi kok tidak bisa mendirikan negara kesatuan Arab. Dan Indonesia itu kepulauannya ribuan, sukunya begitu banyak, bahasanya, loh kok bisa mendirikan negara kesatuan? Kami kok tidak bisa, malu saya. Itu
negara luar kayak gitu. Ulama besar itu. Waktu saya berkunjung ke Kairo, ketemu orang sana, katanya kalau memuji Indonesia, Indonesia qit'atun minal jannah. Indonesia ini potongan dari surga. Sepotong teng iki, sepotong teng dhuwur. Begitu indahnya Indonesia ini. Loh, karena tidak syukurnya kepada Allah diberi anugerahnya niki malah ikut-ikut ISIS. Kepingin bobrok. ISIS. Begitu pula waktu saya berkunjung ke Iran, kata orang Iran, berkata kepada teman-teman, kalau Anda ingin tahu surga dunia, pergilah ke Indonesia. Itu orang Iran. Lho wong kini lho kok nek napa kok ana sing koprot kaya ngoten niku lho. Kok gak mensyukuri. Deloken Timur Tengah niku. Gak pernah akor tukaran mawon. Iki harus negara panjang apunjung, tata tentrem karta raharja, tebe saking laku judi rumakang ing gawe saeyek saeka kapti kata dalam. Tata pemerintahan ini kuwi tata sing nata keadaan tentrem. Tentrem iki bagian keamanan. Kepolisian, kehakiman, ABRI niki bagian tentrem tata tentrem karta raharja kulak dagang petani. Lan kabeh. Sampeyan ningali wayang sing ngrungokaken niku. Sidang ini pertama lak sidang kawitan niku. Sidang pleno niku. Mesti jalan mesti ngoten niku. Rep sirep kawitane mesti ngoten. Ngirep ganggu cegak banter-banter cek krungu ngoten langsung. Rep sirep data pitana anenggih. Pundita ingkang kaeta adibasa purwa. Niku engko dimae dalan mesti ngoten. Nyeritakno tata negara dhisik. Jadi kita wajib syukur kepada Allah, negara kita ini negara yang seperti surga dunia. Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan dasar negara yang 5, melaksanakan tujuan negara yang 5, sifat negara yang 5, insya Allah negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalkal karim wa azimi sultanik. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil Islam. Allahumma khatim lana bil Islam. Allahumma khatim lana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun.